Halo, selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke lanjutan dari materi yang kemarin. Kita masih tetap di transportation sama assignment problem. Cuma bedanya pada pertemuan kali ini, kamu akan mulai mencoba menggunakan tools untuk melakukan atau memecahkan masalah transportation dan assignment problem. Jadi hari ini agendanya kita ada 5, ditambah dengan tugas hari ini ya, seperti biasa. Jadi kita akan bahas dulu transportation model, sedikit nge-review. Terus berikutnya kita masuk ke computer solution dengan menggunakan transportation problem. Bagian selanjutnya kita masuk ke metode penugasan atau assignment. Dan kita akan masuk ke computer solution-nya dari assignment problem itu sendiri. Oke, kita masuk ke yang overview-nya dulu. Jadi seperti yang sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, transportation problem dan assignment problem ini sebetulnya adalah masih termasuk permasalahan linear programming. Dan ini masih di dalam prescribed analytic. Jadi kamu akan menggunakannya pada saat hendak melakukan analisis mana sih keputusan yang terbaik pada saat kasus-kasus terkait penugasan ataupun pengalokasian moda transportasi. Oke, untuk pertemuan kali ini, computer solution-nya kita akan menggunakan Excel. Kita lanjut ya. Kita masuk yang pertama, transportation model. Jadi masalah ini akan cocok kamu pecahkan dengan transportation model pada saat kamu menemukan permasalahan transportation dari sejumlah resource ke sejumlah destination yang tujuannya adalah melakukan minimalisasi possible cost. Jadi jelas ya, kasusnya adalah ketika ada sejumlah resource dan ada sejumlah destination atau sumber tujuan maksud saya, dan kamu diminta untuk melakukan analisis gimana sih penentuan biaya yang termurah. Sementara masing-masing sumber memiliki suplai yang terbatas atau tertentu. Dan begitu juga dengan masing-masing destination, mereka memiliki demand yang sudah fix terhadap produk yang akan didistribusikan. Jadi di sini linear programming-nya berarti kuncinya adalah kamu mesti bisa menggambarkan fungsi tujuan dan juga batasan-batasan terkait supply dan demand dari source dan destination tersebut. Terus semua batasan kamu akan usahakan menjadi seimbang. Jadi ketika ada perbedaan jumlah antara yang demand dan yang supply, kamu akan melakukan penambahan variabel dummy sehingga terjadi kesetaraan jumlah yang akan didistribusikan. Oke, kita masuk ke contohnya. Ini case-nya ya. Ini tadi ceritanya ada destination dan ada source. Jadi kebayang di sini mesti nyari masing-masing alur yang terbaik pada saat pengiriman produk ataupun pendistribusian barang tersebut. Seperti biasa, kita rubah menjadi bentuk tabel biar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi di sini kita dapat data bahwa untuk supply dan demand dari masing-masing daerah, dan di sini kasusnya seimbang ya, karena antara supply sama demand sama. Oke, dan ini adalah biaya pengangkutan dari kota Kansas ke Chicago atau dari kota Kansas ke St. Louis dan begitu juga selanjutnya. Jadi seperti biasa untuk transportation problem yang akan kamu lakukan adalah bagaimana mendistribusikan supply dan demand ini dengan alokasi biaya seminimum mungkin. Oke. Langkah pertama seperti biasa, kuncinya adalah kamu mesti bisa melakukan membuat persamaan tujuan dan fungsi kendala. Ini kunci banget ya. Jadi pada saat kamu akan menggunakan tools Excel atau QM atau tools apapun untuk prescribed analysis, kalau kamu nggak bisa menggambarkan fungsi tujuan dan fungsi kendala,
kamu kan kerepotan pada saat memasukkan ke tabel Excel-nya. Jadi seperti lihat di sini, tujuannya adalah meminimalkan Z atau biaya. Ini adalah nilai biaya dengan 1A berarti ini ya, 1A. Jadi kan 6 ini adalah 1A. Ini 8 berarti 1B. Ini 10 berarti 1C. Ya. Begitu selanjutnya. Ini yang si fungsi tujuannya. Sementara untuk si fungsi kendalanya, di sini adalah batasan antara si supply sama demand-nya. Jadi cuma tinggal kamu baca aja. Untuk yang 1A, 1B, 1C itu batasannya ada 150. Kita bisa lihat di sini. 1A, 1B, 1C. 1A, 1B, 1C. Batasannya 150. Untuk 2A, 2B, 2C. Bisa lihat lagi di sini. 2A, B, C. 175. Ya, begitu juga selanjutnya. Oke. Ini kuncinya ya. Jadi, mau kamu menggunakan metode konvensional, mau kamu menggunakan metode atau menggunakan tools terkomputerisasi, kamu harus bisa melakukan pemodelan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Karena kita akan masuk ke penggunaan tool Excel-nya. Seperti biasa kita pakai solver, sama seperti yang kemarin pernah dibahas ya, nggak ada yang berubah. Jadi kamu lihat di sini, pertama kali adalah kamu akan masukin objective function. Kamu bisa ngeliat di sini ya, objective function-nya dari C5 sampai E7 dan untuk mengisi K5 sampai 7. Kamu lihat di sini, ada di mana itu si C5 sampai E7. Sini ya. Ini adalah variabel yang akan berubah kan, decision variable yang akan berubah. Ini nanti akan kita cari ini. Berapa sih sebetulnya yang akan dipilih untuk pembiayaan atau alokasian Kansas City ke Chicago dan seterusnya. Ini akan diisi berdasarkan alokasi harga yang ada di sini ya. Makanya untuk fungsi tujuannya begini kamu menuliskannya. Oke, ini biaya. Jelas ya. Ini tadi, ini adalah bagaimana kamu menghitung total dari yang akan dikirimkan atau yang akan diterima. Ini untuk yang total dari si ini semua. Oke, jadi di sini ini D5, D6, D7. Berarti di sini C ya. Jadi ini C5, C6, C7. Di sini berarti E ya. Sama ya, yang di sini juga. Ini C7, D7, E7. Berarti di sini 6 sama 5 ya. Oke, ini makanya ini tadi ya kuncinya banget pada saat kamu masukin fungsi tujuan sama fungsi kendalanya. Ini tadi tujuannya adalah meminimalkan ini kan. Ini si cost-nya kamu masukin ke sini. Yang akan kita cari ini ya cost totalnya kan nanti. Bisa kamu perhatiin ini ada di C10 ya. Oke, solvernya. Biasa, kita akan masuk ke halaman solver parameter. Ini kan sel target cell-nya tadi di fungsi di targetnya ada di C10 kan, ya. Yang akan kita hitung cost-nya di sini. Tujuan kita melakukan minimalisasi. Di sini yang akan kamu lakukan perubahannya dari C5 sampai E7. Oke, ke sini ya. Ini kan yang tadi decision variable yang akan dicari. Itu yang kamu isikan di sini ya. Ini mengisikan demand sama constraint-nya. Jadi C9 sampai E9. Coba kamu lihat.
ini sama dengan ini ya. Baru berhenti kalau sudah sama. Itu juga untuk yang supply-nya. Oke, solve. Kalau udah kamu klik, kamu akan masuk ke halaman ini. Jadi sini sudah keisi alokasiannya dan ini cost-nya. Berikutnya jangan lupa selesaikan dengan kesimpulannya ya. Jadi cost minimumnya adalah 4525 dengan Kansas City ke Chicago dengan alokasinya 25. Terus Cincinnati 125. Begitu juga selanjutnya. Ini ya tadi ya. Kan syarat di sini mesti sama dengan nih. Demand sama supply constraint. Makanya kau bisa lihat di sini. Demand sama ya. Juga sama. Makanya udah bisa ngedapetin nilai yang optimum. Oke, ini yang transportation problem. Kita masuk ke yang Oke, ini tadi kesimpulannya ya. Jadi kamu bisa ngelihat alokasinya dari kasus ini. Oke, yang transportation problem saya harap sudah lebih paham. Kita lanjut masuk ke yang assignment model. Jadi di assignment model ini karakteristiknya adalah di sini untuk supply sama demand dibatasi bahwa hanya akan ada satu yang dikirimkan. Jadi supply dari setiap sumber dan demand dari setiap destination pasti cuma satu karena hanya ada satu penugasan. Itu maknanya. Jadi di sini kasus balance sama imbalance dikarenakan tadi ya harusnya kan jumlah kolom sama jumlah baris harusnya sama kan, atau supply sama demand harusnya sama gitu. Kalau unbalance berarti ada yang lebih nih, entah pekerjanya yang akan ditugaskannya lebih banyak atau pekerjaannya lebih banyak. Apapun itu, untuk ngebalancingnya kamu akan nambahin variabel dummy. Oke, kita masuk ke contohnya aja. Jadi kamu bisa ngeliat di sini. Di sini ceritanya ada kamu diminta untuk melakukan penugasan dari satu tim permainan. Jadi di sini gimana caranya kamu mengirimkan tim ini dengan meminimalkan biasa ya ongkos untuk dari masing-masing pengiriman tim ini. Destination-nya ada 4, timnya juga ada 4. Berarti ini termasuk kasus yang balance ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau di transportation, balance nggak balance dilihat dari jumlah supply sama demand. Sementara kalau di penugasan, balance dan unbalance-nya kamu lihat dari sama nggak sih jumlah pekerjaan atau penugasan atau destination sama source-nya. Atau di sini timnya ya. Oke, ini biasa adalah pembiayaannya, tujuannya kita minimal. Sama ya, pertama-tama kamu akan bikin fungsi tujuannya dulu. Ini lihat di sini kita pakai pemisalannya ini R, A, D, sama C. Jadi 210 adalah AR, 90 adalah AA. Ini akan kepake untuk pada saat kamu buat fungsi tujuan sama fungsi kendala. Oke, kita masuk ke yang fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya tadi meminimalkan. Ini tadi yang saya bilang. 210 XAR. Jadi nggak pakai 12 ya. Ribet lagi berarti mesti dimisalin kan. Jadi ini A, R, AA, AD, AC. Terus sampai bawah ya, sampai 120. Jadi ini dulu baca beres. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini ya, si fungsi tujuannya. Ini kendalanya. Tadi, untuk kendalanya, penugasan adalah gimana caranya untuk tugas, untuk source sama destination-nya satu kan. Jadi di sini pastikan bahwa X untuk ke A, untuk ke D, untuk ke C tetap satu gitu. Meskipun X-nya kan ada AR, AA, AD, AC. Tapi ini tetap nih mesti ada satu. Jadi kan
Logikanya yang lain 0. Cuma ada 1 kan yang lain. Karena dijumlahin hasilnya mesti tetap 1. Untuk si ini ya. Jadi biasa kamu baca untuk yang barisnya dulu, terus baru baca yang kolomnya. Ini ya, AR, BR, CR, DR. AR, BR, CR, DR. Sama kan, mesti 1 juga. Jadi ini beresin dulu yang baris, berikutnya baca yang kolomnya. Dan sama kan, jumlah destination, jumlah penugasannya mesti 1. Itu bedanya ya untuk membuat fungsi kendala dalam metode penugasan. Oke, kita masuk sekarang ke Excel-nya, ke solvernya. Jadi kamu bisa ngeliat di sini, ini fungsi tujuannya. Bisa kamu lihat C5 F8. Oke, udah kelihatan ya. Jadi jumlah total dari ini semua ya. Terus decision variable-nya di sini ini akan berubah. Ini kan yang akan diisi gimana caranya biar jadi 1. Ini tadi dari si biayanya. Ini bacanya berarti D5, D6, D7, D8. Berarti sebelahnya E ya. E5, E6, E7, E8. Begitu juga yang F dan juga yang C. Oke. Ininya tim yang tersedianya cuma 1 kan? Tim 5-nya juga mesti cuma 1 kan? Ini tinggal kamu isi sendiri ya. Oke. Dari sini kalau udah cukup jelas, kita masuk sekarang ke solvernya. Ini tadi ya, target selnya ada di sini kan. Di C11, sama. Ini tujuannya tadi minimal kan. Yang berubahnya dari 5 sampai 8. C5 sampai F8. Ya, ini kan. Terus, ini tadi yang fungsi kendala. Kamu akan nyamain yang ini sama yang ini kan. Yang ini 10 sama 9. Kalau ini yang akan kamu samain adalah ini ya. Ya, makanya H sama G. Oke. Tinggal di solve. Kamu akan masuk ke halaman hasilnya. Ini total biayanya dan ini penugasannya. Jadi penugasannya kamu cari yang ada satunya ya. Jadi di sini untuk A ditugaskan ke Alanta, untuk B ke Relik tadi ya. Oke. Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, kita akan masuk ke Today Test. Bisa dilihat di Google Classroom. Jadi Today Test-nya ini, kamu akan mengerjakan semua soal assignment dan transportation yang sudah diberikan dari 2 minggu yang lalu. Jadi total ada 4 case ya yang akan kamu kerjain. 2 transportation, 2 yang assignment.